Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang pengertian merdeka di dalam Tuhan. Kenapa dibilang kalau kita di dalam Tuhan kita merdeka, ya? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu baca dari 2 Korintus 3 ayat 17. Saya bacakan ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Yang dimaksud dengan kemerdekaan adalah waktu kita masuk ke dalam dosa. Waktu sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu ada di dalam kegelapan. Kenapa dibilang gelap? Karena manusia tidak tahu lagi hari depannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Bahkan 1 menit atau 10 menit dari sekarang pun kami semua manusia tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Ya, orang lagi naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbangnya jatuh. Lagi jalan kaki, tiba-tiba ketabrak. Lagi diam-diam, lagi tidur, tiba-tiba meninggal. Ya, jadi hari depan kita tidak bisa tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ya, kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan adalah roh. Ya. Tuhan adalah roh. Karena itu dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan itu adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Hari depan ada dalam kekuasaan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita ada dalam kemerdekaan. Kemerdekaan akan apa? Bebas dari ketakutan, bebas dari kekecewaan, bebas dari dendam, dengki, iri hati, bebas dari amarah, bebas dari kesombongan, dan lain-lain. Itu semua adalah sifat-sifat kedagingan manusia. Manusia sejak jatuh dalam dosa, maka dia jadi berdosa kepada Tuhan, maka dikuasailah manusia itu jiwanya dengan amarah, dendam, dengki, iri hati, sombong, ya, kepahitan, kekecewaan, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan, maka kita punya kekuatan dalam pimpinan Tuhan untuk melepaskan diri daripada segala yang jahat, dari segala yang ada dalam daging kita. Ya, makanya kita dibilang bebas. Nah, kalau kita percaya Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan ada dalam kita, kita ada dalam hati Tuhan. Kita sudah menyatu dengan Tuhan, ya. Maka dalam ayat ke-18 saya bacakan ya, dari 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Waktu kita percaya, maka ada roh Allah dalam kita. Kita ada dalam hati Allah. Kita menyatu. Bahkan kita juga diakui oleh Bapa di surga. Ya. Ada firman yang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa ada dalam aku ada dalam Bapa. Kalau kamu percaya aku ada di dalam kamu. Kamu ada di dalam aku. Ya. Makanya dibilang kita jadi serupa dengan gambar Allah.
Apa itu gambar Allah? Gambar Allah, gambar Tuhan adalah gambaran Tuhan yang maha kuasa, maha mulia, yang tidak lagi berada dalam cengkraman dosa. Tidak ada dalam cengkraman dosa artinya kita terbebas dari dosa. Karena dosa itu sudah ditebus waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Darahnya menetes dan kita sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau demikian kita harus bagaimana sebagai orang Kristen? Ya. Sedangkan di zaman-zaman sekarang, di akhir zaman ini, begitu banyak ketakutan-ketakutan yang ditonjolkan oleh si iblis. Ya, ada sakit penyakit, ada hari depan yang tidak menentu, ekonomi dunia hancur, semua kacau. Jadi manusia hidup di dunia dalam ketakutan. Nah, caranya bagaimana untuk melepaskan diri dari ketakutan itu? Caranya satu-satunya jalan percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita? Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta dan Dia Bapa kita yang di surga. Ya. Dan Dia berjanji akan melindungi kita. Ya, menjaga kita. Malah Dia berjanji, mintalah apa yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Tapi yang baik untuk kamu. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, kita bisa lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, di situ dibilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, ini yang menandakan bahwa kita orang Kristen kalau percaya dan selalu taat kepada firman, maka firman itu ada dalam kita, kita itu ada dalam Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri. Kita lihat ya, kita lihat firman itu sudah menjadi manusia. Ya. Nah, waktu firman itu menjelma jadi manusia dalam wujud Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan firman itu sendiri. Karena itu untuk terbebas daripada segala ketakutan, kebimbangan, kebingungan, keadaan yang tidak menentu, hari depan yang tidak kita tahu, kita harus berpegang pada firman. Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, kenapa kita berpegang pada firman? Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana kita temukan firman? Di Alkitab. Karena itu kita orang Kristen harus wajib tiap hari baca firman. Merenungkannya, mentaatinya, dan melakukannya. Kalau kita tidak merenungkan, bagaimana kita bisa tahu apa janji Tuhan? Kalau kita tidak baca, bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan? Ya, karena itu Bapak Ibu perlu sekali kita membaca firman. Karena tanpa kita membaca firman, kita tidak mungkin berubah dan bebas dari dosa. Kita hanya bisa bebas dari dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa bebas dari dosa dan merdeka. Kenapa kita merdeka? Karena waktu kita percaya kepada Tuhan yang adalah Tuhan Maha Kuasa dan juga adalah Bapa kita yang di surga. Dan Dia Raja atas segala raja. Maka kita percaya Dia juga akan menjaga kita. Dia juga akan melindungi kita. Dia juga akan menolong, melepaskan kita dari mara bahaya. Ya, maka kita bisa punya damai sejahtera. Kita bisa hidup tenang. Kita bisa hidup saling mengasihi dan
terlepas dari kedagingan kita. Bagaimana terlepas dari kedagingan? Taat kepada seluruh firman Tuhan dan lakukan. Kenapa begitu? Mesti taat dan lakukan. Kalau kita katakan kita percaya Tuhan, tapi kita tidak melakukan seluruh perintah Tuhan, maka berarti kita tidak percaya. Kalau kita mengatakan kita beriman, kita percaya, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan firman, tidak taat, tidak percaya, kita berarti masih berada dalam kegelapan itu. Tapi waktu kita percaya, kita lepas semua kekhawatiran kita. Karena Tuhan mengatakan jangan khawatir. Serahkan segala kekhawatiranmu padaku. Karena aku yang memegang hari esok. Tuhan yang punya hari esok. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ya. Begini Bapak Ibu. Tuhan itu pencipta alam semesta. Dan dia Bapa kita yang di surga. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Kalau kita percaya hal ini, maka kita akan merdeka. Tidak lagi khawatir dalam hidup. Tidak takut apapun. Siapapun tidak bisa melawan kita. Karena kalau dia lawan kita, berarti dia melawan Bapa kita yang di surga. Ya. Jadi Bapak Ibu, percaya Tuhan, lakukan kehendaknya, karena iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita bilang kita beriman, tapi perbuatan kita masih ada dalam ketakutan, masih tidak percaya, masih dalam kepahitan, masih dalam kebencian, amarah, berarti kita belum percaya Tuhan. Ya, karena itu berubahlah oleh pembaruan hidupmu. Waktu kita mengenal Tuhan, maka kita bisa terlepas dari semua kebencian, kepahitan, kesombongan, dendam, dengki, iri hati. Maka hati kita akan merasa bebas. Waktu kita bebas, kita akan bersuka cita. Kenapa kita bebas jadi bersuka cita? Karena waktu kita merdeka kayak orang di tahanan yang tadinya terkungkung, begitu terlepas, dia merasa lega, dia merasa senang, terbebas dari kesulitannya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dalam Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana supaya makin banyak orang yang mendengar, makin banyak orang mengerti, makin banyak orang yang percaya penuh dan beriman teguh kepada Tuhan, supaya orang-orang yang mendengar bisa diselamatkan masuk ke surga. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.